سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab Kisah-Kisah Sahabat di babnya yang ke-12. Contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kisahnya yang nomor ke-8. Kisah perbuatan Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin hampir mengalami kekalahan dari kaum kafir Quraisy, seseorang menyebarkan berita bohong bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Berita itu membuat para sahabat radhiyallahu anhum putus harapan. Ketika Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu sedang berjalan, ia melihat Sayyidina Umar dan Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhuma berada di tengah kaum muhajirin dan ansor yang sedang bersedih karena berita tersebut. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bertanya, apa yang terjadi pada kaum muslimin sehingga mereka terlihat sangat bersedih? Mereka menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, lalu setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, untuk apa kalian hidup? Keluarkanlah pedangmu dan pergilah untuk syahid. Ia sendiri langsung menghunus pedangnya, merengsek pasukan musuh dan bertempur habis-habisan hingga syahid. Faidah, maksud ucapan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, untuk apa kalian hidup, adalah sebagai pejuang yang telah membaktikan hidupnya untuk orang yang dicintainya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang dicintainya telah tiada, apa artinya hidup ini? Dengan semangat itulah ia rela mengorbankan nyawanya. Kisah yang ke-9, kisah pesan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaan Sa'ad bin Rabi'? Apa yang terjadi padanya? Lalu beliau mengutus seorang sahabat untuk mencarinya. Sahabat itu pun mencarinya di antara para syuhada sambil memanggil-manggil namanya. Barangkali ia masih hidup. Sahabat itu berteriak, saya diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan Sa'ad bin Rabi'. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari suatu tempat. Sahabat itu segera menuju ke tempat tersebut dan ia melihat Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu tergeletak dengan sisa-sisa napasnya di antara 7 orang musuh yang telah ia bunuh. Ketika didekati, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya derajat yang lebih tinggi dan mulia melebihi nabi-nabi terdahulu atas jasanya terhadap umatnya. Dan katakanlah kepada kaum muslimin, jika orang-orang kafir berhasil mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di antara kalian masih ada seorang yang berkedip, yakni masih hidup, maka pada hari kiamat apapun alasanmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Faidah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu dengan sebaik-baik pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sahabat atas jasanya kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka telah membuktikan cinta mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengorbankan nyawa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya memenuhi kubur mereka dengan nur. Meskipun dengan luka dan kesusahan, mereka tetap menjalaninya tanpa beban, tanpa mengadu, tanpa mengeluh, tanpa rasa takut dan gentar. Singkatnya, demi menjaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sanggup mengorbankan nyawa dan apapun juga. Alangkah beruntungnya seandainya saya yang tidak pantas ini mendapat bagian dari rasa cinta itu. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan dua kisah. Yang pertama, kisah perbuatan Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, dan yang kedua, kisah pesan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Alhamdulillah, mudah-mudahan kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum yang begitu dalam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun termasuk dengan dirinya atau nyawanya sendiri bisa kita mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث